Aku sudah kemana ya? Baik. Eh, Bu Elisa silakan. Ya, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falamma jaa'a amruna ja'alna 'alaiha safilaha. Aliyaha, bukan alaiha. Aliyah. Ya, ya. Falamma jaa'a amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min hijaratan min sijilin mandud. Falamma, maka ketika Ja'a telah datang amruna, keputusan kami. Ja'alna, kami jadikan aliyaha, atas mereka. Safilaha, eh, ke bawahnya. Wa amtorna, dan kami hujani atasnya hijarotan, dengan batu. Min sijilin, dari sijilin tanah yang terbakar. Mandut, bertubi-tubi. Maka ketika keputusan kami datang, kami menjungkir balikkan negeri kaum Lut, dan kami hujani mereka bertubi-tubi dengan batu dari tanah yang terbakar. أعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. Bu, suara sampai nggak, Bu? Sampai, tapi rada jauh ya Ustaz ya. Oh ya, Sampai, Ustaz. Tapi dengar sih jelas. padahal pakai mic. Falamma, maka ketika jaa datang amruna, perintah kami. Ja'alna, maka kami jadikan aliyah, bagian atasnya, Hmm. safilaha, bagian bawah. Bagian atasnya dijadikan bagian bawah. Hmm. Wa amtorna, dan kami hujani, alaiha, atasnya, maksudnya daerah tersebut, hijaratan, dengan bebatuan, min sijil, dari sijil. Sijil itu apa itu? Ya, sijil itu dalam bahasa Arab maknanya beda-beda ya. Ada di antaranya makna sijil itu adalah tanah liat yang dibakar ya, atau tanah liat, batu yang berasal dari tanah liat yang kering. Jadi itu dikirbalikkan ya. Bagian atas tanah dijadikan bagian bawah dibalik. Itu sijil ya. Ini mahruk.
Mandu dari nadada ya. Hampir sama saja dengan nadij. Kalau nadij dari nadoja itu artinya matang. Tapi ini bukan 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 pakai jim tapi pakai dal mandud. Ya, mandud itu yang tidak henti-henti bertubi-tubi bahasa kitanya. Jadi itu ketika sudah saatnya ya, sudah datang masanya. Jadi Allah jadikan tanah mereka itu bagian atasnya menjadi bagian bawah. Dibalik begitu diukirkan. Ya, sampai akhirnya jadi laut mati itu. Terus dilempar ya, dihujani dengan kerikil dari batu. Nah, itu makanya dalam hukum Islam ya, kaum LGBT itu, laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, itu hukumnya tidak sederhana itu. Ya, hukumnya tidak sederhana. Zaman Ali bin Abi Thalib, orang-orang LGBT itu hukumannya dibakar. Itu yang kemudian dikritik oleh Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, la yu'adzibu bin nari illa sahibun nar. Tidak boleh menyiksa dengan api kecuali yang punya api. Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Nah, terdengar Ibnu Abbas posisinya di Mekah. Ali posisinya sebagai khalifah di Irak. Jadi apa kata Ibnu Abbas? Kata Ibnu Abbas, itu hukumannya dibawa ke di di gedung yang paling tinggi terus dijatuhkan. Dari gedung paling tinggi itu kepala di bawah, kaki di atas, terus dilempar pakai batu. Begitu. Ya, supaya tidak ada lagi orang kayak gitu. Ini kalau malah dilindungi undang-undang, wah, nah, berat. Ya, jadi untuk ininya ya, untuk pendidikannya tuh berat, mudah itu kalau begitu. Jadi ini kan masalahnya pemerintah nih seperti apa ini sikapnya ya, dalam hal seperti ini, kebijakannya seperti apa? Yakin ya kalau apa namanya? Kalau orang-orang yang di Mahkamah Konstitusional itu adalah orang-orang yang bejat, itu bakalnya draft undang-undang LGBT akan ditandatangani itu, akan diketok. Karena itu sudah lama itu. Dan itu pasti akan membawa malapetaka. Jadi begitu hukumannya dalam Islam itu. Hukumannya tidak ringan. Uh, jadi di sini ya Allah katakan ketika siksa kami waktunya sudah datang. Yang kapan itu? Mulainya 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 waktu subuh ya. Mulainya waktu subuh. Makanya begitu malaikat mengatakan
Inna mau'idahum subuh. Waktu ininya ya, saat mereka akan disiksa itu subuh. Jadi Nabi Nabi Lut keluar dengan keluarganya itu malam-malam. Kalau kita lihat di sininya ya, di ayat berapa tuh? Eh, di ayat 81-nya, Inna mau'idahumus subh. Sesungguhnya waktu mereka itu subuh, waktu penyiksaannya ya. Alaisa subhu biqarib, bukankah subuh itu sudah dekat? Nah, tafsir-tafsir menunjukkan bahwa memang dimulai dari terbitnya fajar ya sampai terbit matahari. Ya, Allah katakan fa'akhadhathumus sayhatu musyriqin, surah Al-Hijr, surah 15 ayat 73. Ya, mereka disambar oleh petir musyriqin. Nah, kata musyriqin itu ya, musyriqin itu artinya saat saat matahari terbit. Dimulainya dari subuh itu. Ya, dimulainya dari subuh. Disebutnya adalah rojfah ya. Jadi kalau dari subuh sampai matahari terbit itu kan mengerikan sekali, lama itu. Itu lama sekali itu. Nah, di saat matahari terbit itulah ya diangkat nih tanah, bagian atasnya dibalik menjadi bagian bawah atau dibanting. Ya. Jadi apa yang disebut sijil itu terus dilempar dengan batu dari sijil. Batu dari sijil maksudnya batunya itu dari tanah liat yang sudah membatu. Terus apa yang disebut mandud? Mandud itu ya bertubi-tubi ya. Dilemparkannya itu bertubi-tubi. Ya, ada yang mengatakan um, mamdud itu mu'allamah lil adab. Jadi sudah ada batunya itu sudah ditandai sebagai batu yang dilemparkan untuk menyiksa. Itu namanya sijil mamdud. Ya. Baik. Di sini ada disebut faman lam yamut saqata lil ardi amtarallahu alaihi wa huwa tahtal ardi al hijarah. Hijaratun min sijil ayatin mutahajjir qawiyun syadid. Jadi yang saat teriakan itu dikirimkan oleh Allah terus mereka tidak orang yang tidak mati dengan itu Allah lempar pakai batu. Wa huwa tahtal ardi al hijarah. Hijaratun min sijil. Jadi kalau disebutnya wa huwa tahtal ardi sedang dia ada di bawah bumi kan begini ya, terus di balik begini dia ada di bawah bumi, dianya sudah jatuh begitu kan, dilempar itu. Ibu ini bayangannya begini ya, bayangannya ini bumi terus mereka ada di atas begini kan, dia kalau dibalik begini pasti jatuh kan, pasti jatuh. Itu dilempar pakai, begitu dia jatuh itu sambil dilempar
dilempar pakai pakai kerikil yang panas dan tidak berhenti berhenti itu bertubi-tubi lemparannya. Ya. Baik itu maknanya makna dari ayat itu. Terus kita di ayat 83-nya ini penutup ya. Penutupnya di kisah tentang Nabi Lut bersama kaumnya. Ayat 83, Bu Nining silakan. Ya, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Musawwamatan inda rabbik wa ma hiya minaz zalimina biba'id. Musawwamatan diberi tanda indah di sisi Robbik Tuhan kamu. Wama dan tidaklah ia azab minna minna zolimin dari orang-orang yang zolim bibait jauh yang diberi tanda oleh Tuhanmu dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang yang zolim. Ustaz, gak ngerti. Musawwamatan 'inda rabbik wa ma hiya minadh dhalimin biba'id. Suara sampai nggak sih Bu? Kok nggak ada ininya ya? Ada Ustaz. Sampai Ustaz. Ada. Jelas Ustaz. Ya. Ada Ustaz. Iya, nggak ada tanda, biasanya ada tanda hijau gitu. Jadi kelihatan ada suara masuk atau tidak. Ini kok nggak kelihatan. Baik, musawwamatan. Ya, diberi tanda. Inda rabbika di sisi Tuhanmu. Jadi batunya itu dikasih tanda. Ya. Jadi ada kodenya. Wa ma hiya dan tidaklah yang demikian itu minadh zalimina, tidaklah dia mana itu ya, batu ya, siksa itu bisa masuk situ. Minadh zalimina dari orang-orang yang zalim dibaid jauh, itu tidak jauh, gampang aja itu bagi Allah untuk menyiksa mereka. Sangat simpel sekali bagi Allah untuk siksa mereka. Jadi ini Allah kasih hikmah ya. Allah baik hikmah. Apa katanya? Ini uh, siksa seperti ini ya tidak heran kalau Allah timpakan kepada orang-orang yang zalim. Nggak jauh itu. Ya. Satu ya. Terus yang kedua, desa. Yang maksudnya desa di mana atau daerah di mana kejadian itu terjadi. Ya, wa mahia dan tidaklah daerah itu minadh-dhalimina dari orang-orang yang zalim bibaid jauh. Maksudnya apa? Itu yang namanya desa yang dibenamkan oleh Allah. Sehingga menjadi laut mati itu. Itu tidak jauh dari orang-orang zalim, tidak jauh dari orang-orang yang ada di Mekah.
dekat. Sebab itu sebenarnya ancaman. Itu zalim, kalian juga zalim. Ya, gampang saja bagi Allah ya untuk menyiksa kalian seperti yang Allah turunkan kepada kaumnya Nabi Lut. Ya. Atau kejadian seperti yang dialami oleh kaumnya Nabi Lut itu, ya, itu sangat dekat sekali dengan orang-orang yang zalim manapun. Itu namanya ancaman. Ya. Nah, itu rahasianya wa mahiyya itu, Bu. Tidak disebut dengan hiyanya apa kan? Tidaklah dia. Dianya itu bisa bisa kesiksa atau bisa ke desa tersebut. Jadi desa itu di mana siksa turun, Allah turunkan, itu tidak jauh dari orang-orang yang zalim. Ya, atau siksa di mana Allah turunkan di desa itu tidak jauh dari orang-orang zalim. Tuh, bagi orang-orang Mekah yang saat itu semuanya pada musyrik tuh. Ya, posisi daerah yang Allah siksa itu nggak jauh dari Mekah itu, dekat saja. Ya. Jauh kalau jalan kaki, nggak jauh. Dan yang mengucapkan Allah nggak ada yang jauh bagi Allah. Terus siksa seperti itu juga tidak jauh dari orang-orang zalim, dekat sekali. Ya, kapan Allah mau, Allah langsung turunkan aja. Ya. Nah, ini Anas bin Malik bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah. Ya. Atau ada riwayat ya, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Jibril, ya, tentang wa ma hiya minadh dhalimin biba'id. Apa kata Jibril? Yani an zalimi ummatika. Jadi siksa itu tidak jauh dari orang-orang zalim dari umat. Jadi siapapun orang yang zalim itu berhak untuk dilempar dengan batu. Kapan saja Allah mau. Ya. Jadi ancaman bagi orang-orang yang zalim itu. Jadi kalau begitu ya ini pelajaran bagi orang-orang zalim dimanapun berada, kapanpun dimanapun uh, berada. Baik, itu sama saja dengan ayat 137 sampai 138 surah As-Saffat. Surah As-Saffat. Wa innakum latamurruna alaihim musbihin. Ya, dan sesungguhnya kalian benar-benar melewati mereka di pagi hari, wabillaili afala taqilun, dan di malam hari. Afala taqilun, apa kalian tidak mengerti? Ya. Artinya apa tuh? Kalian kan orang-orang Mekah itu sering ya melewati daerah itu tuh. Daerah Laut Mati itu. Entah siang, entah malam. Nah, masa tidak mengerti? Masa tidak dijadikan sebagai pelajaran itu? Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini dari ayat ini ya. Kita kan dari ayat 77 ya sampai 83. Ini pelajaran pentingnya ya dari kisah ini. Pertama adalah bahwa orang beriman itu sangat tidak menginginkan sekali yang namanya apa yang Allah haramkan. Jadi kita lihat ya, misalnya Nabi Lut, gambarannya ya, Nabi Lut paling jelas. Nggak ingin ya, apa yang Allah haramkan itu diterjang, itu dilanggar. Makanya Nabi Lut mati-matian menasihati kaumnya agar tidak melakukan hal yang keji.
Jadi nggak ingin. Dan selalu bersiap-siap ya, menghadapi kemungkinan-kemungkinan apabila perbuatan yang keji dilakukan. Ya, bersiap-siapnya untuk apa? Bersiap-siapnya supaya tidak mengenai dirinya. Ya, sebelum datangnya siksa sudah siap-siap dulu untuk keluar dari daerah yang bakalnya terkena siksa. Ya. Jadi bagaimana ini daerah nggak bisa ya kita hidup begini terus di daerah seperti ini banyak kemungkaran. Anak-anak kita akan teracuni misalnya. Ya, ya larilah keluar dari daerah situ kalau tidak bisa berdakwah, tidak bisa mempengaruhi. Ya, itu pelajaran ya. Baik, ini ada informasi penting. Lamma kharajatil malaikatu min indi Ibrahim wa kana baina Ibrahim wa qaryati Lut arba'atu farasikh. Ya, ketika malaikat keluar dari rumahnya Ibrahim, itu malaikat pergi menuju Lut ya, tamu-tamu tadi. Ya, rumahnya Nabi Ibrahim ke rumahnya Lut itu cuma 4 farsakh. Cuma 4 farsakh. Lupa saya 1 farsakh berapa, Bu? Ya. Uh, jadi 1 farsakh berapa kilometer? 1 farsakh 5,5 kilometer. Jadi kalau cuma 4 farsakh cuma berapa tuh? 20 22 kilometer saja, yang tidak jauh posisinya ya. Cuma 4 farsakh saja. Wa kana baina Ibrahim wa qaryatul Lut arba'atu farasikh. Basarat bint Lut wa huma tastaqiyani bil malaikati wa ra'ata hay'atan hasanatan. فقالتا ما شأنكم ومن أين أقبلتم قالوا من موضع كذا نريد هذه القرية قالتا فإن أهلها أصحاب الفواحش فقالوا آه ya فقالوا apa ini ya, saya nggak ngerti. قالت نعم قال هذا الشيخ فأشارت إلى لوط فلما رأى لوط هيئتهم خاف خاف قومه عليهم. Ini bahasanya bahasanya saya masih agak susah nih. Ya, jadi ini uh, dia katakan begitu keluar dari rumahnya Ibrahim itu para tamu yang mereka adalah malaikat itu menuju rumahnya Lut, ya menuju rumahnya Lut. Nah, saat mereka mau masuk rumah Lut itu, ya dua putrinya Nabi Lut melihat, melihat melihat
para tamu yang bakalnya masuk itu. Ya, mereka melihat bagaimana paras para tamu itu. Jadi ditanya, ada urusan apa dengan bapak-bapak semua? Ya, bapak semuanya datang dari mana? Terus tamu-tamu itu mengatakan, saya datang dari tempat ini, tempat ini. Kita mau datang ke desa ini. Ya, terus anaknya Nabi Lut, putrinya, dua putrinya mengatakan, oh ya ini desa ini nih, penduduknya em, tukang berbuat kotor, ya. Jadi mereka mengatakan, eh apa namanya? eh, tapi di desa ini kan ada yang apa namanya, yang bisa menghormati kita. Terus mereka, anaknya Nabi Lut mengatakan, ya ini nih, ini nih orang yang baik nih. Maksudnya bapaknya sendiri. Nah, ketika Lut melihat betapa em, betapa tampannya rupa para tetamu itu, Lut khawatir sekali. Khawatir kalau kaumnya itu akan menyerangnya. Kalau kaumnya akan menyerang tamu-tamu itu. Ya, diserang untuk digagahi, maaf. Baik, itu yang pertama ya. Terus yang kedua, datangnya kaumnya Nabi Nuh, wah berbondong-bondong untuk melakukan perbuatan yang buruk, yaitu sebagai tanda, ya, dalilan madian mahsusan lil malaikati wa ghairihim ala istihqaqihim ala al-'adzab al-alim. Ya. Itu uh, jadi malaikat itu melihat, ya, mereka melihat kenyataannya, bagaimana para manusia-manusia ini menginginkan mereka karena parasnya demikian tampak, berhak untuk disiksa orang kayak itu. Ya. Terus kenapa mereka itu bergegas, ya, bergegas dari rumah-rumah mereka, ingin ingin meminta kepada Lut agar kaumnya diserahkan kepada mereka. Asalnya mereka dikasih tahu oleh istrinya Nabi Lut. Ya, istrinya Lut kafir, ya. Ya, begitu dia melihat tamu-tamu yang masya Allah, ya, parasnya luar biasa. Ya, dia keluar, dia beritahukan ke tempat-tempat, ke klub-klub mereka itu, klub-klub orang yang jahat. Apa yang dikatakan? Di malam ini Lut sudah atau sedang menghormati tamu yang masya Allah. Tidak pernah ada yang setampan mereka di dunia ini. Nah, itu. Oh, kalau begitu ayo kita senang gitu. Baik, ini ceritanya panjang ya. Cerita saya panjang. Kana qaumu Lut ya'maluna as-sayyi'at, ay kanat 'adatuhum ityan ar-rijal. Falamma ja'u ila Lut wa qasadu adyafa. Qama ilaihim Lutun mudafi'a. Jadi memang kaumnya Nabi Lut sudah terbiasa begitu. Datang ke Lut untuk mengambil paksa para tamu itu. Ya, apa yang dilakukan oleh Nabi Lut? Nabi Lut mempertahankan atau menjaga mereka, ya, membela mereka. Maka Lut katakan, jangan. Kalau mau tua banyak anak-anak perempuan. Tuh, anak-anakku semua. Ya, maksudnya kamu, ya, menginginkan laki-laki, kamu bisa menikah dengan perempuan kok. Ya, lebih baik menikah dengan anak, ya bukan lebih baik.
mestinya kalian menikah itu dengan perempuan-perempuan, ya itu lebih suci buat kalian. Jadi itu yang Nuh, Nabi Lut katakan kepada mereka. Ya. Nah, di zaman Nabi Lut itu belum ada syariat orang beriman harus menikah dengan orang beriman. Ya, zaman Nabi Lut itu orang kafir boleh menikahi orang yang beriman, entah laki entah perempuan, dibalik boleh ya, gitu ya. Itu juga sama syariatnya Nabi Muhammad di awal-awal ya, boleh ya orang kafir menikahi perempuan muslimah atau mukminah di awal-awal ya, kemudian dinasah. Jadi kalau misalnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menikahkan putrinya dengan Uqbah bin Abi Lahab, dan satunya lagi Zainab itu dengan Abil As bin Rabi', itu pernikahannya itu sebelum Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diutus dan sebelum memperoleh wahyu. Nah, Uqbah bin Abi Lahab dan Abul As itu dua-duanya kafir. Nah, begitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, pernikahannya tidak batal. Ya. Pernikahannya tidak batal, boleh tuh di awal-awal. Nah, sampai akhirnya turun ayat yang menasakh, ya menghapus. Baik ya, jadi itu syariatnya. Syariatnya boleh laki-laki kafir menikahi perempuan mukminah zaman itu. Baik. Terus Profesor Dr. Wahbah Zuhaili mau kasih tahu kepada kita ya bahwa sosok Nabi Lut itu adalah seorang lelaki yang mulia, yang sangat bertanggung jawab, ya, yang eh, karenanya ia menjaga kemuliaan tetamunya, ya. Dan oleh karenanya Nabi Lut kasih nasihat kepada kaumnya, fattaqullah, takwalah kalian kepada Allah, wala tukhzuni fi dhaifi, jangan kalian bikin saya malu, ya, jangan kalian membikin saya malu terhadap tamu-tamu saya, jangan, ya. Nah, begitu kaumnya itu memaksa, Nabi Lut mengatakan, alaysa minkum rajulun rasyid, memang sebenarnya di antara kalian nggak ada yang akalnya waras kan, ya. Tuh, itu sudah puncak banget itu. Jadi Lut itu orang yang mulia, yang sangat bertanggung jawab, yang menjaga kemuliaan dirinya, keluarganya, tetamunya. Baik, terus tentang kebiasaannya. Orang kalau sudah terbiasa berbuat baik, mudah untuk memperbaiki perbuatan yang tidak baik. Tapi kalau orang sudah terbiasa merusak, terbiasa berbuat keji, wah susah ya, jauh untuk diajak hidup yang bersih, yang suci, ya, untuk benar, ya. Nah, itu ya makanya mereka mengatakan laqad alim malana fi banatika haq, ya, untuk mereka katakan kamu kan tahu ya kita tidak punya hak pada kepada anak-anak itu, anak-anak perempuanmu, ya kata-katanya benar karena bukan istrinya kan. Tuh. Tapi
maksudnya adalah mereka tidak mau, maksudnya adalah batil. Ya. Itu yang disebut kalimat haqqin urida bihil batil. Ya, maksudnya apa? Kamu kan tahu, saya tidak suka dengan perempuan, saya sukanya laki dengan laki. Kenapa? Karena memang sudah kebiasaannya begitu, jadi susah untuk beresin. Ya, atau dikatakan wa innaka la ta'lamu ma nurid. Kamu kan tahu apa yang kita mau. Jadi apa yang Lut miliki? Lut tidak miliki apa-apa. Nabi Lut itu tidak punya jalan ya untuk um, membuat takut mereka. Nggak ada cara. Sulit. Yang bisa dilakukan oleh Lut itu cuma mengancam aja. Ya, mengancam mereka dengan siksa, memperlihatkan kemarahan. Ya, itu. Ya. Dan Nabi Lut tidak berhenti ya menasihati kaumnya. Ya, tapi Nabi Lut tidak ada takut. Ya. Katanya kalau saya kuat, saya punya pasukan untuk memerangi kalian, kalian akan kita perangi. Atau andaikan saya punya keluarga yang kuat untuk melindungi tamu saya akan lakukan itu. Nah, di situ ya malaikat katakan jangan takut. Ya. Nah, begitu malaikat melihat Nabi Lut itu sedih, malaikat katakan jangan takut, mereka tidak akan sentuh kita. Ya, ini sudah sebentar lagi. Ya, sudah sebentar lagi siksa Allah akan diturunkan. Ya, kamu tidak tahu kita ini adalah tamu dari Allah. Ya, kita ini adalah malaikat. Nah, itu tuh makanya ya. Jadi saat itulah Nabi Lut tenang ya. Nah, di riwayat disebutkan bahwa Jibril membuat kaumnya Nabi Lut itu akhirnya dibikin buta oleh Jibril alaihissalam. Jadi matanya dibikin buta, tangannya dibikin kering. Hanya mereka mengatakan la yasilu ilaika bimakruh, la yasilu ilaik. Mereka tidak akan bisa menyentuh kamu. Tenang. Jadi malaikat-malaikat itu memberi kabar gembira bahwa mereka adalah utusan Allah. Ya, bahwa orang-orang kafir itu tidak akan mencapai apa yang mereka inginkan. Bahwa Allah akan menghancurkan mereka. Bahwa Allah akan menyelamatkan Lut bersama keluarganya ya dari siksa yang akan Allah turunkan. Jadi bahwa kamu itu ingin melindungi tetamunya dengan keluarga yang punya kekuatan, tidak usah itu. Ya, perlindungan untuk kamu, keluarga kamu, perlindungan untuk tamu-tamu kamu itu sudah sangat kuat sekali. Ya, siapa? Yang melindungi adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Rahmat Allah dan keadilannya menghendaki untuk menyelamatkan orang-orang beriman yang menghancurkan orang-orang kafir. Dan itu adalah mujizat untuk Nabi. Mujizat untuk sang Nabi bersangkutan dan kemuliaan untuk orang yang beriman bersamanya. Ya, sebagai apa namanya? Sebagai cara Allah untuk membuat jerah orang-orang kafir, orang-orang baru. Ya, Allah selamatkan Lut, keluarganya, ya keluarganya cuma itu saja, putrinya dua putrinya, ya, tapi istrinya tidak diselamatkan.
Nah, dihancurkannya kaum Lut itu atau dipunahkannya dengan cara yang sangat menakutkan sekali, mengerikan sekali. Dan cukup lama, ya, dari terbit fajar sampai terbit matahari. Ya. Dengan apa? Dengan cara Jibril membalikkan tanah mereka, atasnya menjadi bagian bawah. Ya. Nah, itu dari 5 desa, bayangkan. Ya, pertama adalah desa namanya Sadum, yang kemudian disebut Sodomi. Ya, yang kedua desa namanya Amura, ketiga Daduma, keempat Do'wah, kelima Qotem. Ya, tuh lihat, ya, siksanya ada 2 macam. Pertama Allah katakan ja'alna 'aliyaha safilaha. Kami jadikan bagian atasnya menjadi bagian bawah, dijungkir balikan, dibalik. Ya, terus apa namanya? Terus dibanting. Ya, sebelum dibanting itu orang-orang yang jatuh begitu dari bumi karena dibalik kan pada jatuh. Itu dilempar pakai batu. Nah, itu yang Allah katakan wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil. Ya, kami hujani mereka ya dengan batu yang panas ya, dari tanah liat yang membatu. Ya, jadi ini adalah mukjizat yang ya hanya terjadi pada kaumnya Nabi Lut ini. Jadi bukan itu kalau tanah itu sampai diangkat setinggi-tingginya, bukan semeter 2 meter, tinggi sekali. Disebutnya qoribun minas sama. Oh, dekat dengan langit. Waduh, kayak apa itu? Ya, jadi sangat tinggi sekali, sangat menakutkan sekali. Ya, manusia dibikin begitu tuh. Terus dibantingnya bumi dari dari ketinggian sehingga menjadi laut. Ya, itu uh, satu hal yang ya cuma terjadi di situ. Ya. Ya, terus uh, tidak terkenanya Lut dari siksa itu ya bersama keluarganya. Padahal padahal posisi Lut dengan desa yang kemudian dibanting itu tidak jauh. Ya, ini juga mukjizat ya. Mukjizat juga. Terus bagaimana Allah mensifati batu yang dipakai untuk melempar kaumnya Nabi Lut? Pertama, Allah katakan min sijil, ya. Itu artinya batu yang sangat keras atau tanah liat yang membatu. Mananya sijil dalam bahasa Arab ya. Terus yang kedua mandud. Mandud itu bertubi-tubi. Tapi juga bisa juga artinya marsus. Ya, marsus itu tidak jarang-jarang, bukan sekedar bertubi-tubi, tapi itu sangat sangat rapat sekali. Jadi istilah pelor itu sangat rapat sekali. Ya, peluru itu jadi batunya itu diturunkannya bukan sekedar bertubi-tubi, tapi itu sangat rapat sekali. Kayak hujan itu batunya itu. Itu mandud tuh. Ya, yang ketiga musawwamah. Musawwamah itu dikasih tanda ya. Dikasih tanda. Entah tandanya azab begitu ya. Dikasih tanda. Ada kodenya sendiri. Itu bukti bahwa batu-batunya itu bukan dari tanah, bukan dari bumi ini,
ya dari neraka. Karena Allah mengatakan inda rabbika musawwamatan inda rabbika, di sisi Tuhanmu, bukan dari tanah, bukan dari bumi. Ya. Terus wa ma hiya minadh dhalimin biba'id. Ya, itu apa tuh artinya? Itu artinya apa yang terjadi pada kaumnya Nabi Lut tidak jauh dari orang-orang yang zalim. Maksudnya orang-orang zalim yang sama itu bisa saja disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kualitas siksa yang sama. Ya. Satu ya. Terus yang kedua, itu posisinya Sadum, tanah Sadum dengan Mekah itu nggak jauh juga. Ini zalim itu gampang banget istilah penyakit yang menular. Ya. Baik, ada ini sebagai penutup ya. Ada hadis dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bunyinya, saya kunu fi akhiri ummati qaumun yaktafi rijaluhum birrijal wa nisa'uhum bin nisa. Ya, akan terjadi di akhir zaman umatku kaum yang laki-laki merasa cukup dengan laki-laki, perempuan merasa cukup dengan perempuan. Laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Fa idza kana dzalika fartaqibu 'adzab qaumil Lut. Ya. Apabila keadaannya sudah seperti itu, maka fartaqabu ya. Maka mereka akan merasakan siksanya kaum Nabi Lut. An yursilallahu alaihim hijaratan min sijil. Mereka akan dilempar dengan batu-batu dari sijil. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca wa ma hiya minadh dhalimin biba'id. Itu nggak jauh itu. Ya, siksa seperti itu tidak jauh dari orang-orang zalim, dekat sekali. Baik. Terus apa yang Allah katakan wa amtarna alaihim hijaratan min sijil. Dan kami hujani di atas mereka bebatuan dengan bebatuan dari sijil. Ya, ini dalil bahwa orang yang mengerjakan atau melakukan perbuatan kaum Sadum ini hukumnya adalah dirajam. Ya, hukumnya dirajam. Begitu ya. Nah, kalau menurut Ibnu Abbas bukan sekadar dirajam, dibawa di gedung yang tinggi, dijatuhkan baru dilempar pakai batu. Nah, itu yang Ali katakan ini informasinya terlambat, kata Ali. Informasinya terlambat. Saya sudah kadung membakar orang yang melakukan hal seperti itu. Baik, itu ya. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita di ayat 84 itu tentang apa Ustaz? Ustaz suaranya nggak ada. Loha. Nggak ada suaranya. Pak Ustadz. halo halo Ya, baru halo ada. Ya, ya. baru ada suaranya. Nah, jadi itu kita di kisah tentang Nabi Syuaib. Ya. Jadi tentang Nabi Lut sudah selesai. Ya, Ustaz. Itu kisahnya dimulai dari ayat 84 sampai 95. Ya, 11 Panjang. Iya, panjang. Ini Nabi Syuaib ini menghadapi para preman ya. Oke.
Baik Ustaz, terima kasih banyak Jazakallah khairan katsira, dan Bapak Ibu terima kasih sudah hadir di kelas menerjemah ini, dan kita akan lanjutkan pekan depan hari Kamis sore eh, di tema yang eh, berbeda, yaitu kisah tentang Nabi Shu'aib alaihissalam, mulai dari ayat 84 sampai ayat 95 ya. Hadir ya Bapak Ibu ya, pekan depan ya, insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Allah. Dan kita sudahkan dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah. Bihamdika asyhadu an Allahumma la ilaha illa anta asyhadu an la astaghfiruka wa atubu ilaik. astaghfiruka wa atubu Saat ini ilaik.